Zina wa masail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masailuhu, dan bermula masailnya ilmu. Itu barang yang dituntutkan akan nisbah mahmulnya barang ila maudhu'ihi, kepada maudhu'nya barang. Fi dzalikal ilmi, pada demikian ilmu. Ka ilmina huna, seperti ilmu gedanya huna pada sini. Bi annal amra, dengan bahwa sungguh amar lil wujub, hakikatan. Bahwa sungguh amar itu sabit bagi wujub, hakikatan pada hakikat. Wan nahya litahrim, dan bahwa sungguh nahi itu sabit bagi tahrim. Kadzalika, seperti demikian hakikat. Nah, jadi baru tentang masalah maudhu'. Setiap ilmi maka tidak terlepas daripada mabadi, daripada maudhu', daripada masail. Maudhu' adalah ma yubhasu fi dzalikal ilmi. Maudhu' ilmi adalah sesuatu yang menjadi maudhu' dalam suatu qadhiyah, sedangkan yang menjadi mahmulnya adalah awarid dzatiyah. Awarid dzatiyah ada 3. Yang pertama ma yalhaqu syai'a li dzatih. Yang kedua ma yalhaqu syai'a li amrin kharijin yusawihi lahu. Yang ketiga adalah ma yalhaqu syai'a li juz'in a'am muminhu minhu. Yang nak ibro. Masail adalah sesuatu yang dipertanyakan. Masail adalah qadhiyah. Ketika disebut wa mas'alatuhu, maknanya adalah qadhiyahnya ilmu. Wa masailuhu, dan bermula masalah-masalahnya usul fiqh. Masailnya usul fiqh maknanya adalah qadhiyahnya usul fiqh. Bermula masailnya usul fiqh itu barang yang dituntutkan akan nisbah mahmulnya barang kepada maudhu'nya barang. Sesuatu yang dipertanyakan nisbah mahmul kepada maudhu'nya. Apakah amar itu bagi wujub atau tidak? Itu yang dipertanyakan. Sesuatu yang dipertanyakan, sesuatu yang dituntutkan akan nisbah mahmulnya kepada maudhu'nya, itu adalah masail. Karena masail ditarikkan dengan ma yutlabu nisbatu mahmulihi ila maudhu'ihi, sama dengan dapat dipahami bahwa masail ilmu adalah qadhiyah. Karena qadhiyah lah yang terdapat nisbah mahmul kepada maudhu'. Yutlabu daliluha fi dzalikal ilmi. Ya, dalam kitab yang lain. Yutlabu daliluha fi dzalikal ilmi, yang dalil qadhiyah tersebut dituntutkan pada demikian ilmu. Jadi fi dzalikal ilmi muta'ala'nya kepada yutlabu fi dzalikal ilmi. Nisbah tersebut dituntutkan fi dzalikal ilmi, pada demikian ilmu. Mengapa amar tersebut? Apakah amal tersebut bagi wajib atau bukan? Jadi sebut maudhu', sebut mahmul kepada maudhu' bid dalil, dengan dalil. Enak enggak? Jadi masail ilmu adalah qadhiyahnya ilmu. Masail ilmu fiqh itu berbeda dengan masail ilmu nahwu. Masail ilmu fiqh itu berbeda dengan masail ilmu saraf. Mengapa? Karena yang menjadi maudhu' daripada masail tersebut berbeda daripada setiap ilmu. Maudhu' masail fikih itu berbeda dengan maudhu' masail nahwu. Maudhu' masail ilmu mantiq itu berbeda dengan maudhu' masail ilmu balaghah. Jelas?
Nah, apa saja yang menjadi maudhu' masail? Itu yang dipertanyakan. Apa saja yang menjadi maudhu' masail? Yang pertama, yang menjadi maudhu' masail adalah maudhu' ilmi. Yang menjadi maudhu' masail adalah maudhu' ilmi. Betul maudhu' ilmi. Yang ada berkali baru. Sabah pertemuan, sabah episode ke maudhu' ilmi. Yang menjadi maudhu' masail adalah maudhu' ilmi. Itu yang pertama. Dah maudhu' ilmi? Maudhu' ilmi usul fiqh udah? Adillatul fiqh. Maudhu' ilmi usul fiqh adalah adillatul fiqh. Maudhu' ilmi nahu adalah kalimatul Arabiyah. Nah, sama dengan dikarenakan maudhu' masail, di antara perkara yang menjadi maudhu' masail adalah maudhu' ilmi. Sama dengan qadhiyah, masalah yang berbicara dalam ilmu usul fiqh, maudhu'nya adalah adillatul fiqh. Adillatul fiqh yaitu kitab, sunnah, ijma', ilah nanti habis. Mau masail ai qadaya. Mana kata? Qadaya. Maudhu' masail sama dengan qadaya. Qadiyah tersusun daripada maudhu' dan mahmul. Yang menjadi maudhu' masail, yang pertama adalah maudhu' ilmi. Yang menjadi maudhu' masail adalah yang pertama maudhu' ilmi. Ilmi. Apa? Maudhu' ilmi. Yang kedua, yang menjadi maudhu' masail adalah anwa' maudhu' ilmi. Anwa'uhu. Anwa'nya maudhu' ilmi. Kemudian yang ketiga, yang menjadi maudhu' masail adalah a'rad dzatiyah. A'rad dzatiyah. Yang keempat, yang menjadi maudhu' masail adalah anwa' a'rad dzatiyah. Anwa' a'rad Boleh? Ya, ini maudhu' masail. Yang pertama yang menjadi maudhu' masail adalah maudhu' ilmi. Maudhu' ilmi. Yang kedua yang menjadi maudhu' masail adalah anwa'nya maudhu' ilmi. Yang ketiga yang menjadi maudhu' masail adalah a'rad dzatiyah. Yang keempat yang menjadi maudhu' masail adalah anwa' a'rad dzatiyah. A'rad dzatiyah. Contoh masail usul fikih yang maudhu'nya adalah maudhu' ilmi. Contoh masail usul fikih yang maudhu' masail tersebut adalah maudhu' ilmi. Contohnya adalah al-kitabu yusbitul hukma qat'an.
al-kitabu yusbitul hukmah qat'an. Itu adalah masail ilmu fikih yang menjadi maudhu' masailnya adalah maudhu' ilmi. Sudah. Contoh Alkitab betul hukmah qat'an. Pada maudhu' ilmu usul fiqh berapa? Adillatul fiqh adalah kitab. Maka yang menjadi maudhu' masalah adalah kitab. Kitab tersebut adalah adillatul fiqh. Maka contoh al-kitabu yusbitul hukma qat'an itu contoh masail yang maudhu'nya adalah maudhu' ilmi. Itu adalah contoh yang terdapat dalam ilmu usul fiqh. Contoh masail ilmu nahwu yang masailnya adalah masailnya adalah maudhu' ilmi adalah al-kalimatu imma i'rab wa imma bina. Karena maudhu' ilmi nahwu adalah kalimat, maka ketika kalimat jatuh sebagai maudhu' masail, maka masail tersebut maudhu'nya adalah maudhu' ilmi. Kemudian yang menjadi maudhu' masail yang kedua adalah anwa'nya maudhu' ilmi. Contoh anwa'nya maudhu' ilmi adalah al-amru yufidul wujub. Al-amru yufidul wujub. Jadi amar itu merupakan anwa daripada kitab. Kitab ada yang amar, ada yang nahi, ada yang istifham. Al-amru yufidul wujub. Kemudian ada maudhu' ilmi adalah awarid dzatiyah. Awarid dzatiyah. Contohnya adalah al-am. Dia bukan anwa daripada kitab, tapi dia merupakan a'rad dzatiyah. Al-am yufidul qat'a. Al-am yufidul qat'a. Al-am yufidu qat'a. Ini yang menjadi maudhu' masailnya adalah a'rad dzatiyah. Kemudian ada yang maudhu' masailnya adalah anwa' a'rad dzatiyah. Anwa' a'rad dzatiyah. Seperti contohnya al-ammul ladzi khussa minhu ba'du khussa minhu minhul ba'du yufidu dzan. Jadi al-am alladzi khussa minhul ba'du ini merupakan anwa' a'rad dzatiyah. Anwa' a'rad dzatiyah. Anwa' a'rad dzatiyah. Anwa' a'rad dzatiyah. Wadah? Jelas? Jelas? Kopi ya? Jadi maudhu' ilmi. Masail ilmi yaitu qadhiyah yang terdapat dalam suatu ilmi. Maudhu' qadhiyah tersebut manakala maudhu' ilmi, kemudian manakala maudhu' qadhiyah tersebut adalah anwa' maudhu' ilmi,
manakala a'rad dzatiyah, manakala anwa a'rad dzatiyah. Oke? Jelas? Cả năm đen hả? Năm đen? Đấy là hả? Cả ở đây, nào đen? Là đây cả cái hả? Ka ilmina huna seperti ilmu kita yang huna pada sini, yaitu usul fiqh. Bi anal amra lil wujub hakikatan, dengan bahwa sungguh amar itu sabit bagi wujub hakikatan. Maka al-amru lil wujub hakikatan itu merupakan masail yang maudhu' masailnya adalah anwa maudhu' ilmi. Jadi yang pertama bedakan antara maudhu' masail dengan maudhu' ilmi. Maudhu' ilmi itu, maudhu' masail itu lebih umum daripada maudhu' ilmi. Mengapa? Karena setiap maudhu' ilmi itu pasti merupakan maudhu' masail. Setiap maudhu' masail dia belum tentu maudhu' ilmi. Oke? Jelas? Wan nahya, dan nahi lil tahrim bagi haram, kadzalika seperti demikian hakikatan pada hakikat. Kah? Hoi pikiri. Hoi aku pikiri. Hah? Ya belawa. Bituka kan doang guru. Oh, santri bukan ah? Ya aduh, tapi ikut stand ni. Kaina. Kaya ba baro? Mga kami kadala ba ele. Mga kadala ba ni? Ro. Ang may dala ng hayo ele, mga kami ang luwa. Ano na? Oh. Kabar na? Ka? Adi maudhu' ilmi kabar eh? Masail ilmi kabar? Ambil tu lagi barang yang dia aku lagi baru amari tadi aku lagi nayo. Kah? Wal fiqhu ilmun bihukmin. Ai binisbatin tamatin, artinya dengan nisbah yang tam. Boleh kalian lihat apa pun. Kalian na yang lom dia, so yang lom dia. Sampai rondon lah. Nanti yang nunggu banding kena mudahan. Alia, aku mustaqim alia. Panjang aku mustaqim dah. Dong dia. Oh. Wal fiqhu ilmun bihukmin. Bermula fikih itu ilmun bihukmin dengan hukum. Artinya dengan nisbah yang tam. Ai nisbatin tamatin tersebut merupakan tafsir bagi hukum. Nisbatin tamatin merupakan tafsir bagi hukum. Wadah? Hukum dipakaikan kepada beberapa makna. Hukum dipakaikan kepada beberapa makna. Yang pertama, hukum ada yang dipakaikan di atas makna mahkum alaih. Hukum ada dipakaikan di atas makna mahkum alaih. Yang kedua, hukum ada dipakaikan di atas makna mahkum bih. Ada yang dipakaikan di atas makna mahkum bih. Yang ketiga, hukum ada yang dipakaikan dengan makna wuku' nisbah. Hukum
ada yang dipakaikan dengan makna wuku' nisbah. Kemudian hukum ada yang dipakaikan kepada makna khitabullahil muta'alliqati bi af'alil mukallaf. Itu yang ma'ruf di sisi ulama usul. Hukum. Apa hukum? Hukum adalah kitabullah muta'alliqati bi af'alil mukallaf, yaitu ijab, nadab, kirahah, ibahah dan lain-lain. Kemudian hukum ada dipakaikan dengan makna nisbah yang tam. Nisbah yang tam. Atau nisbah yang tam tersebut adalah nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah. Wadah? Imam Zakaria Al-Ansari menafsirkan hukum dengan mana nisbah yang tam. Dalam arti kata, Imam Zakaria Al-Ansari tidak menafsirkan hukum dengan makna khitabullahi muta'alliqati bi af'alil mukallaf. Apa kira-kira alasan Imam Zakaria Al-Ansari tidak menafsirkan hukum dengan makna khitabullahi muta'alliqati bi af'alil mukallaf? Padahal itulah yang ma'ruf, yang masyhur di sisi ulama usul. Karena supaya tidak terjadi tikrar, pengulangan dengan kata-kata syar'i. Syar'i adalah kitabullahi muta'alliqati bi af'alil mukallaf. Maka supaya tidak terjadi pengulangan, ditafsirkanlah hukum dengan makna nisbah yang tam. Wadah? Wadah? Itu adalah jawaban yang dikatakan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam Hasyiah Jam'ul Jawami' Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Oke? Jelas? Ada Imam Zakaria Al-Ansari sebelum menulis kitab lebih usul terlebih dahulu mensyarah kitab Jam'ul Jawami' Imam Zakaria Al-Ansari. Imam Jalaluddin Mahalli. Dalam Hasyiah Imam Zakaria mengatakan mengapa hukum ditafsirkan dengan nisbah yang tam, tidak ditafsirkan dengan kitabullah muta'alliqati bi af'alil mukallaf. Wadah? Wadah? Jadi hukum adalah nisbah yang tam. Apa nisbah yang tam? Nisbah yang tam yang masyhur dalam ilmu mantik disebut dengan nisbah kalamiyah. Nisbah kalamiyah mengikat mahmul bagi maudhu'. Itulah yang dinamakan dengan nisbah yang tam. Kemudian tam adalah kait untuk mengeluarkan nisbah yang nakih. Mana nisbah yang tam adalah yahsunus sukutu alaiha. Berbeda dengan nisbah yang nakis seperti nisbah idhafi, seperti nisbah takyidi. Maka nisbah tersebut merupakan nisbah yang nakih. Mengapa? Karena tidak yahsunus sukutu alaiha minal mutakallim. Fa'ilmu biha, maka bermula ilmu biha dengannya nisbah yang tam itu tasdiq dengan ta'alluqnya nisbah yang tam. Itu tasdiq dengan ta'alluqnya nisbah yang tam. Nisbah ditafsirkan dengan hukum ditafsirkan dengan nisbah yang tam. Sama dengan ilmu bihukmen adalah tasdiq dengan ta'alluqnya nisbah yang tam. Nisbah adalah pengikat di antara dua perkara. Sama dengan tasdiq dengan nisbah adalah sama dengan ilmu dengan nisbah adalah tasdiq dengan bahwa nisbah tersebut ta'alluq di antara maudhu' dan mahmud.
ketika mentasdikkan bahwa al-amru an-niyatu fil wudu'i wajibatun, itulah yang dinamakan dengan fikah. Ilmu bi hukman. Fikah adalah ilmu bi hukman. Hukman ditafsirkan dengan nisbah. Nisbah terdapat ta'alluq, yaitu antara maudhu' dan mahmul. Sama dengan ilmu bi nisbah adalah tasdik dengan ta'alluqnya maudhu' dan mahmul. Oke? Jelas? Jelas? Mentasdikkan bahwa mahmul tersebut ta'alluq dengan maudhu', dengan suatu maudhu'. Itulah makna tasdik bi ta'alluqiha. La tasawurnya, tidak tasawurnya nisbah yang tam. Bukan tasawurnya nisbah yang tam. Bukan tasawurnya nisbah yang tam. Pertama, perlu diketahui bahwa hukman artinya nisbah yang tam. Hukman tersebut dikaitkan dengan syar'i. Hukman tersebut dikaitkan dengan syar'i. Hukman dikaitkan dengan syar'i. Hukman adalah nisbah yang tam. Sama dengan tidak tasawurnya nisbah yang tam yang bersumber daripada syarak. Sama dengan tasawur nisbah yang tam adalah tasawurnya ahkam. Tasawur apa itu wajib, apa itu ijab, apa itu nadab, apa itu kirahah, apa itu ibahah. Mengapa? Li'annahu, karena bahwa sungguhnya tasawurnya nisbah yang tam mim mabadi usulil fiqh, itu sabit daripada mabadi usul fiqh. Jadi di antara mabadi usul fiqh yaitu tasawur ahkam. Apa itu ahkam? Baru mana? Tasawurnya ahkam. Jadi tasawur ahkam itu termasuk dalam mabadi usul fiqh. Wala tasdik, dan tidak itu tasdik dengan sebutnya nisbah. Sebut nisbah fi nafsil amri. Bukan tasdik dengan sebutnya nisbah fi nafsil amri. Karena sebut nisbah fi nafsi amri itu merupakan i'tikad, suatu keyakinan. Tasdik dengan sebutnya nisbah fi nafsi amri itu namanya adalah i'tikad. Fa innahu, maka sungguhnya tasdik bisubutiha dengan sebutnya nisbah min ilmil kalam, itu sabit daripada ilmu kalam. Ilmu kalam yaitu ilmu yang berbicara tentang suatu keyakinan. Wadah? Jelas? Jelas? Syar'iyyin sifat kepada hukmen. Hukum syar'iyyin ay ma'khuzin, yang dipahamkan daripada syarak, yang dibangkitkan bihi dengannya syarak akan Nabi yang mulia. Maknanya syarak yang diutuskan Nabi dengan syarak tersebut. Syarak yang Nabi diutuskan dengan sebab syarak tersebut. Syarak yang diutuskan akan Nabi dengan sebabnya syarak. Betul? Imam Al-Attar dalam kitab Hasyiah Al-Attar mengatakan mengapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Syarah Jam'ul Jawami' mendatangkan dengan lafal Nabi, tidak mendatangkan dengan lafal Rasul. Mab'usi bihin Nabi, mendatangkan yang dibangkitkan dengannya syarak akan Nabi. Imam Zakaria memilih redaksi Nabi tidak Rasul. Mengapa? Karena seandainya didatangkan lafaz Rasul terjadi tikrar dari segi mab'us, karena yang dibangkitkan yaitu Rasul, sedangkan Nabi tidak diutuskan. Jadi mengapa dipilih redaksi Nabi? Karena untuk menghindar terjadi tikrar, karena yang dibangkitkan langsung terpahami kepada Rasul. Itu adalah alasan. Terdapat dua alasan. Itu adalah salah satu daripada dua alasan.
enak kah? Al-amali. Hukum yang syar'i yang amali, artinya muta'alliq yang muta'alluq, ianya hukum bi kaifiyah amal. Jadi makna amali adalah hukum muta'alluq dengan kaifiyah amal. Hukum muta'alluq dengan kaifiyah amal. Artinya muta'alliqun bi kaifiyah amal itu merupakan tafsir bagi yang amali. Muta'alliqun bi kaifiyah amal itu merupakan tafsir bagi amali. Apa makna muta'alliq bi kaifiyah amal? Maknanya adalah amal menjadi maudhu' qadhiyah sedangkan kaifiyahnya menjadi mahmul. Makna muta'alliq bi kaifiyah amal adalah amal yang menjadi maudhu' sedangkan kaifiyahnya menjadi mahmul. Wadah? Wadah? Jelas? Makna muta'alliq bi kaifiyah amal artinya adalah amal yang menjadi maudhu', kaifiyah yang menjadi mahmul. Kaifiyah tersebut adalah wujub. Kaifiyah tersebut adalah nadab. Kaifiyah tersebut adalah ibahah. Kaifiyah tersebut adalah kirahah. Itulah kaifiyah. Bi kaifiyah amal. Kalbiyin amal yang kalbi au ghairi. Seperti ilmi bil wujubin niat, itu merupakan amal yang kalbi. Fil wudu, pada wudu. Maknanya adalah an-niyatu fil wudu wajibatun. Maknanya adalah an-niyatu fil wudu wajibatun. Yang menjadi maudhu'nya adalah yaitu amal, yang menjadi mahmulnya yaitu kaifiyah, yaitu wujub. Wan nadbil witri artinya wal witru mandubun. Jadi yang menjadi maudhu'nya adalah amali, yang menjadi mahmulnya adalah kaifiyah, yaitu nadab. Wadah? Jelas? Jelas? Muktasabun. Dzalikal ilmu, yang diusahakan akan demikian ilmu bagi orang usahanya demikian ilmu. Imam Zakaria mengatakan dzalikal ilmu untuk mengisyaratkan bahwa muktasabun bukanlah sifat bagi hukmen, akan tetapi muktasabun merupakan sifat bagi hukmon. Makanya mengisyarah dengan kata-kata dzalikal ilmu li muktasabihi. Jadi dzalikal ilmu li muktasabihi itu merupakan isyarah bahwa muktasabun merupakan sifat bagi ilmon, bukan sifat bagi hukmen. Oke? Sedangkan syar'iyyin, amaliyin, dua-duanya merupakan sifat bagi hukmen. Maka untuk memberitahu bahwa muktasabun bukan sifat kepada hukmen, akan tetapi sifat kepada ilmon, didatangkanlah kata-kata dzalikal ilmu bi muktasabihi min muta'alliq kepada muktasab, daripada dalil yang tafsili, daripada dalil yang tafsili. Sama dengan para mujtahid ketika mengetahui hukum amali tersebut menggunakan dalil tafsili, menggunakan dalil la taqrabu zina, menggunakan dalil tafsili yang lain sehingga mengetahuilah hukum. Berbeda dengan mukallid tidak menggunakan dalil tafsili. Lil hukmi bagi hukum, dalil tafsili lil hukmi li tersebut muta'alliq kepada dalil tafsili bagi hukum. Fal ilmu, maka bermula ilmu kal jinsi, itu sabit seperti jenis. Ilmu seperti jenis, ilmu bukan jenis. Ilmu seperti jenis, ilmu bukan jenis. Mengapa ilmu seperti jenis dan mengapa ilmu bukan jenis? Benar. Ilmu seperti jenis. Mislu syai' duna syai'. Misal suatu bukan suatu. Misal jenis bukan jenis. Sama dengan ilmu bukanlah jenis. Oke. Nampak? Apa bedanya antara jenis dengan misal jenis? Benar.
Apa bedanya antara jineh dengan seperti jineh? Yang pertama, jineh adalah kulliyun makulun ala kathirin mukhtalifina bil hakikat. Apa jineh? Jineh adalah kulli yang terbenar di atas kebanyakan yang berbeda pada hakikat. Itu adalah jineh. Seperti hewan. Hewan terbenar di atas kebanyakan, berbeda pada hakikat. Terbenar kepada insan, terbenar kepada himar, terbenar kepada naib. Hakikat antara satu dan yang lainnya berbeda. Sedangkan seperti jineh, dia adalah kulliyun makulun ala kathirin la yakhtalifuna bil hakikat. Tidak berbeda pada hakikat. Jadi antara ilmu tersebut adalah berbicara dengan nisbah. Berbicara tentang nisbah. Tasawur yang zati, tasawur yang sifat, tasawur zat, tasawur perbuatan itu tidak terjadi nisbah. Boleh? Ilmun. Jadi antara ilmun yang tasdek, ilmun yang tasawur, apakah itu berbeda pada hakikat? Tidak. Hakikat tasawur dengan hakikat tasdek itu tidak berbeda. Yang terjadi perbedaan antara tasdek dan tasawur hanyalah muta'ala'nya. Tasdek adalah ilmu yang ta'alluq dengan hukum nisbah, sedangkan tasawur adalah ilmu yang ta'alluqnya dengan ketiadaan yang tidak terdapat hukum nisbah. Jadi hakikat tasdek dan hakikat tasawur itu bersatu, tidak berbeda. Karena dia tidak berbeda pada hakikat, makanya ilmu tersebut adalah seperti jineh, bukan jineh. Keempat. Oke, nama dia. Jelas? Kah? Nah, mana? Yang berbeda ini apa oleh Pak Nisbah? Ta'alluq. Kah, nah. Kharaja bi hukmi ilmu bidzat was sifat wal fi'li ka tasawur insan. Artinya nah. Artinya? Nào chú dạo đấy hả hả nào Panu hả có panu abang saya lah mudah-mudahan jun mulang mulang role tapi hiu sampai ro berkata tahu dampu tas dek dampu idra dampu Allah Akbar. Jadi mulang kayak usul kan bahasanya tidak perlu tak sederhanakan sesederhana mungkin. Raja Damernya raja, pernah raja, kan raja. Marja apa marja? Ada apa juga? Marja ada atau pak kau jadi punya cowok lah nulang yang sul. Benar, punya cowok. Bukan ada ampung, hai dia bilang ampung, kan ampung. Ada modal hana. Bukan ada ampung. Asyana wa kharaja bi hukmi ilmu bidzat. Makan buah bodi. Boleh. Kira peresmian beli ron. Boleh. Anak jak ayam lagi. Hanjak kena dia orang kampung dengan rumah. Ya. Ai betul rumah. Singoh dah kalau dia. Dia tak nak lupa dah. Nah, namanya empo oi, beli motor gua. Boleh beli motor. Acara dema.
acara membahasa, acara seminar. Idih ba acara pula. Angguh ba andiki. Dengan 16 sejak batik je nasihat. Engke selama lalu dah mulang bawa ini. Ada buah engke padi yo. Dong kah kata baron. Kadang lupa baron balik ya. Engke yang katelan, yang biasa kayak saya kalung ai berarti beli. Hah? Berapa nya mana? Mana? Hah? Get wallah malam. Assalamualaikum. Wele urung ram po mo. Mo. Mana made đang cả kah? Mana apa? Kan tau, me baru he thai su kan no he. Han he that. Bukan berarti untuk ketika bukan han ada tepu ah, tepu ah. Aja berarti tinggal wah aja. Jadi dia udah mulang saya dapat cepat tu. Saya dapat lambat, Nah.